Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Semua para jamaah, semoga Allah taala senantiasa merahmati kita semuanya. Yang pertama, tidak lupa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan langkah kita, berikan taufik kepada kita untuk bisa hadir pada pagi hari ini dalam rangka tafaqquh fiddin, mendalami agama Islam yang mulia ini, yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan juga muslimah. Maka bagi orang yang dia menuntut ilmu, dia telah menjalankan kewajiban. Kalau seorang menjalankan kewajiban, berarti dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi dalam kondisi berpuasa, dalam kondisi juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditambahkan lagi pahalanya. Kemudian juga pada bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan, maka akan dilipat gandakan lagi pahala-pahala ibadah yang kita lakukan. Maka semuanya kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan menuntut kita untuk bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tersampaikan kepada Nabi yang mulia Muhammad alaihi salatu wassalam, dan juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, serta kepada kaum muslimin yang mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, sebagaimana judul yang sudah tertera pada flyer yang beredar, jadikan puasamu berkualitas. Puasa Ramadan merupakan ibadah yang istimewa yang dinilai langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala puasa tidak terbatas pada 10 sampai 700 kali lipat nih. Sebagaimana kalau amal ibadah yang lainnya, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, likulli amali bani adam yudha'aful hasanatu wa asyru amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Setiap amalan yang dilakukan oleh seorang muslim muslimah akan dilipat gandakan kebaikannya, pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Adapun puasa itu
saya sendiri yang akan memberikan pahalanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Puasa akan dinilai sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu keutamaan puasa dibandingkan ibadah yang lain. Karena pada ibadah yang lain itu sudah ditampakkan pada kita pahalanya, lipat ganda pahalanya 10 sampai 700. Adapun puasa maka akan dinilai sendiri, dibalas sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kekhususan ibadah puasa itu sendiri. Dengan demikian, maka nilai puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala akan bergantung pada kualitasnya. Kita akan dilipat gandakan menjadi berapa, itu tergantung kualitas ibadah kita. Semakin puasanya berkualitas, maka otomatis semakin tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebaliknya. Puasa yang kualitasnya hanya sekedar menahan dari lapar dan haus, maka tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia hanya mendapatkan rasa lapar. Berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar. Bisa jadi pahalanya tidak ada. Puasanya sebenarnya sah, tapi pahalanya tidak ada. Karena dia berpuasa tapi sekedar menahan diri dari lapar dan haus, kualitasnya tidak diperhatikan. Maka sebagai seorang muslim yang baik, muslimah yang baik, dia harus perhatian dengan kualitas puasanya. Dan bagaimana caranya agar puasa kita menjadi berkualitas, ini yang akan kita bahas. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Puasa tersebut harus ikhlas karena Allah Tabaraka wa taala. Ibadah harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Seluruh macam ibadah, seluruh bentuk ibadah. Apa pengertian ibadah? Siapa yang bisa menjawab? Sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah. Benar, tapi kurang sempurna nih. Benar itu, saya tahu arah maksudnya, tapi kurang sempurna. Yang lebih sempurna? Ada yang bisa menyempurnakan? Tidak boleh tawaduk loh, nggih. La tawadu'a fi thalabil ilmi. Tidak ada tawaduk dalam menuntut ilmu. Kalau ditanya jawab. Bukan sok-sokan, saya nanti takut riak. Tidak ada. Enggak ada yang jawab lagi nih. Saya aja kalau gitu yang jawab nih. Ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwali wal af'ali az-zahirah wal batinah. Sebuah nama, ibadah adalah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu, sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan atau perbuatan yang nampak atau yang tersembunyi. Itu pengertian ibadah yang paling bagus, wallahu alam. Banyak definisi ibadah, tapi ini yang paling mencakup insya Allah. Sebuah nama sebagai segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan atau perbuatan yang nampak atau yang tersembunyi. Jadi ibadah itu adalah sebuah nama.
yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ibadah itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali muncul pertanyaan, dari mana kita tahu sesuatu itu, perbuatan itu atau perkataan itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Dari mana taunya? Dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau sesuatu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti itu dicintai oleh Allah, pasti diridhoi. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat, bayarlah zakat. Allah memerintahkan kita untuk melakukan salat dan membayar zakat. Ini pasti dicintai, diridhoi oleh Allah karena diperintahkan. Tidak mungkin Allah memerintahkan kepada sesuatu yang dibenci oleh Allah sendiri. Tidak mungkin. Maka yang diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah ibadah. Kemudian juga sesuatu yang kalau ditinggalkan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dosa atau dengan laknat atau tidak masuk neraka ancamannya. Sesuatu kalau ditinggalkan ada ancamannya, berupa masuk neraka, dijauhkan dari surga, mendapat azab. Ini berarti sesuatu kalau ditinggalkan ada ancamannya, berarti dia juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbuatan atau perkataan sebenarnya tidak diperintahkan, tapi kalau dilakukan ada pujian dari Allah atau Rasulnya. Kalau dilakukan itu ada pujian atau ada balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawal kana kasyamid dahr. Barang siapa yang Ramadan kemudian dia menambahnya dengan 6 hari pada bulan Syawal, maka dia seperti puasa setahun penuh. Ini kan berita ini kan ada pujiannya, ada balasan kebaikannya. Tidak perintah gitu saja, puasalah kalian Syawal 6 hari, kan tidak. Tapi beritanya, barang siapa puasa Ramadan kemudian ditambah 6 hari pada bulan Syawal, maka dia seperti puasa setahun. Ini kan kabar berita yang baik. Amalan yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dikerjakan dia dapat pahala, dapat kebaikan. Ini adalah ibadah dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ini bisa berupa perkataan dengan berzikir, bersolawat, berkata baik, menasehati, berdakwah. Ini adalah ibadah berupa perkataan. Ibadah berupa perbuatan seperti sholat, ini kan menggunakan anggota badan. Kemudian membantu orang lain, membantu orang tua, meringankan beban tetangganya, dan ibadah menggunakan anggota badan yang lainnya. Kemudian ibadah itu juga berupa zahiroh yang nampak, yang kelihatan. Orang sholat itu kelihatan, orang membantu orang lain itu kelihatan. Ini yang nampak. Kemudian yang tersembunyi, yang tidak nampak, apa contoh ibadah yang tidak nampak? Berarti ibadah hati. Apa contohnya? Apa? Berharap, betul. Ar-roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ini ibadah hati. Yang lain? Niat. Nah. Kemudian yang lain? Apa? Berdoa. Berdoa itu dengan lisan, ya, keluar suara. Ibadah menggunakan perkataan. Ibadah yang dengan hati, ini enggak ada ucapan. Ibadah apa? Berharap. Sudah gandengannya apa? Gandengannya berharap biasanya. Rukun ibadah apa rukun ibadah?
Nggih. Syarat diterima ibadah apa coba? Ikhlas dan ittiba. Rukun ibadah apa? Rukun ibadah? Wah ini, duh, kok tertawa kenapa ini? Tertawa. Duh, tambah sulit rupanya. Sudah dibahas. Pernah tuh? Oh gitu. Siapa yang tahu berarti? Yang nggak lupa siapa? Yang lupa bene, yang lupa, sing nggak lupa, sing jawab ini. Ada di PDF. Ada di PDF. Rukun ibadah, roja, berharap, khauf, takut, dan mahabbah, cinta. Rukun ibadah ada 3. Pun kemutan apa dereng? Berharap, takut, dan cinta, mencintai. Ini rukun ibadah apa? Yang bahas siapa ini? Pernah dibahas? Saya pacar. Sudah ya. Jadi ibadah itu harus ada itu guys, setiap kali ibadah harus ada berharap, takut, dan cinta. Maaf. Dan itu adalah ibadah hati semua. Rasa takut, kemudian rasa cinta, dan juga rasa harap. Itu ibadah hati. Ini saya jelaskan ringkas, tapi perinciannya panjang juga ini. Intinya itu tadi adalah ibadah. Kita katakan bahasanya agar puasa kita berkualitas, yang pertama harus ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam seluruh ibadah gitu ya. Nah, kita bahas ibadah kenapa? Karena ada kata ikhlas tadi. Saya ingin menyampaikan seluruh ibadah itu harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibadah itu apa? Harus kita ketahui. Bukan hanya ibadah itu sholat, bukan hanya puasa, itu juga ibadah. Tapi berzikir juga ibadah, rasa takut juga ibadah. Ini takut bukan sekedar takut-takut ya, nanti terbagi zona takut ini. Takut yang dengan rasa takut itu mendatangkan justru mendatangkan cinta. Takut kalau dia seseorang, sesuatu isu bisa memberikan bahaya kepadanya. Padahal tidak ada yang bisa memberikan bahaya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat jembatan takut, bukan takut gelapnya, ini takut yang tabiat tidak mengapa. Ini takutnya itu karena nanti kalau lewat jembatan misalnya, kalau tidak membunyikan klakson, nanti ada mbahnya, mbah siapa lagi? Mbahnya mbah siapa? Mbahnya jembatan. Ini mbahnya memberikan bahaya. Ini takut yang tidak boleh gitu. Harusnya takut ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kalau Allah memberikan kita azab yang pedih neraka karena kita tidak mentaati Allah. Harusnya seperti itu. Tapi ini takutnya diarahkan kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini takut yang ibadah. Adapun takut yang tabiat ini tidak mengapa ya. Seorang takut kepada ular, boleh ya mboten? Seorang takut kepada buaya. Pak Oni mesti nih. Seorang suami takut kepada istri. Semua sepakati kenapa? Boleh namboten niku. Jangan bilang harus bang. Niku justru khauf tabiat itu tidak mengapa. Orang takut kepada sesuatu, takut pada ular dan lain sebagainya. Dalam puasa harus ada ikhlas. Tidak boleh orang puasa niatnya diet. Boleh mboten? Tidak boleh. Tidak perlu diniatkan diet. Niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasulullah. Salah satu rukun Islam sudah beres. Kita berharap pahala.
Adapun dietnya itu kan nggak diniatkan juga bakal ngikut gitu loh ya. Namanya orang juga tidak makan, pasti nanti kan dia butuh asupan, maka lemaknya jadi berkurang misalnya. Maka nggak perlu niat puasa, niat diet ini keliru. Sebagaimana kalau di Malang itu tetangga saya, bahkan ada teman juga, itu dia Nasrani, Katolik, dia ikut puasa. Dia niatnya diet tapi puasa, ya terserah lah karena dia Nasrani lah ya. Dan kalau kita sebagai seorang Muslim puasa karena menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berharap pahala, bukan yang lain. Kemudian yang kedua, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Tentu agar puasa kita berkualitas, kita harus meninggalkan seluruh hal yang puasa. Secara ringkas ini sudah banyak dibahas, pembatal puasa: makan atau minum dengan sengaja. Sebenarnya bukan hanya makan minum ya, yang penting itu memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang bisa masuk ke perut ya, lewat tenggorokan, maka itu adalah bisa membatalkan puasa. Jadi tidak hanya makanan minuman. Kalau yang masuk itu asap rokok, itu juga bisa membatalkan puasa. Jadi bukan hanya makanan minuman dan juga yang lainnya. Yang penting sesuatu yang masuk ke dalam rongga itu bisa membatalkan puasa. Kalau itu sengaja ya, kalau tidak sengaja maka tidak mengapa, tapi jangan dibuat-buat nggak sengaja. Nggak sengaja sampai ibuh lah ini. Ora sengaja ya. Rasul yang mengatakan man shoma ramadhana imanan, manasya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu. Barang siapa yang dia lupa dalam keadaan berpuasa, kemudian dia makan atau minum, maka silakan dia menyempurnakan puasa, melanjutkan puasanya. Kenapa? Kata Rasulullah, fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Karena sebenarnya itu Allah sedang memberikan makan dan minum kepadanya. Ini Allah memberikan rezeki kepadanya, atau bisa dibilang itu rezekinya, gitu loh ya. Kalau itu lupa makan, lupa minum, maka tidak membatalkan puasa. Bukan pura-pura lupa. Ketika ingat, ya berarti langsung dihentikan. Bagaimana kalau makanannya rujak pedes? Kepedesan, tapi pas ingat, bah itu bukan rezeki, mungkin malah musibah itu ya. Gimana? Minum dulu apa enggak? Wah, Masya Allah, ini pendapat baru nih. Minum dulu. Jawabnya tidak boleh minum, bahkan yang ada di mulut harus dimuntahkan. Meskipun kepedesan, iya. Kumur-kumur nggak apa-apa, tapi tidak boleh dilanjutkan. Pak Oni. Yang kedua, muntah dengan sengaja juga membatalkan puasa. Jadi kalau muntahnya tidak sengaja, masuk angin kemudian muntah, maka tidak batal puasanya, bisa dilanjutkan. Kalau sengaja maka batal. Selanjutnya, mengeluarkan mani dengan sengaja. Mengeluarkan mani dengan sengaja. Berarti kalau nggak sengaja juga tidak membatalkan puasa, seperti mimpi basah atau yang lainnya. Yang penting tidak sengaja maka tidak batal. Kemudian meniatkan berbuka puasa, atau niat makan, niat minum, padahal tidak makan tidak minum, ini juga bisa membatalkan puasanya. Maka perlu dijaga hati kita masing-masing. Tidak boleh ada sampai niat berbuka di siang hari atau sore hari padahal belum waktunya berbuka, tidak diperbolehkan. Ini barangkali pernah kita jumpai juga seorang yang dia itu ketika safar bersama saya juga, waktu itu saya juga ikut dari Surabaya ke Pasuruan, Gunung Bromo. Kita naik Gunung Bromo sebelumnya itu ya. Ketika itu ada teman saya bilang bahwasanya wah ini kayaknya puasa, kemudian siang-siang berangkatnya kan ba'da zuhur, panas-panas dari Surabaya.
Ketika ke sana waktu mau perjalanan naik motor, itu teman saya bilang bahwasanya, wah ini saya nanti di tengah jalan tak batalkan saya puasanya karena perkiraan panasnya, cuacanya emang panas ya. Panas kalau zaman sekarang, kalau sekarang ini pagi sampai siang biasanya panas, setelah itu agak mendung atau hujan. Waktu itu panas, pagi sampai ya sore sampai malam tidak ada hujan. Puasa waktu tahun berapa itu, 2017-an lah kira-kira. Padahal dia ketika safar dari Surabaya sampai ke Pasuruan sampai kita tempat tujuan sebelum Gunung Bromo itu sudah di suku apa namanya, Tengger. Kita ya ada program dakwah di sana waktu itu. Lah itu ternyata tidak jadi beli, di tengah jalan nggak jadi beli. Kita jalan terus sampai lokasi, sampai tempatnya. Tapi teman saya ini sudah meniatkan bahwasanya nanti akan membatalkan puasanya, karena kan boleh memang kalau dia safar kemudian tidak kuat, ini yang lebih baik dia membatalkan puasanya. Kalau kuat maka dia lebih baik berpuasa, meskipun boleh hukumnya membatalkan puasanya kalau tidak puasa, karena dia ya tidak makan dan minum padahal dia berniat untuk membatalkan puasa. Nah yang seperti ini dia bisa batal puasanya meskipun tidak makan dan tidak minum, hanya berniat, karena niat ini bisa merusak ya ibadah atau segala sesuatu, perlu diperhatikan. Kemudian yang kelima, haid dan nifas ini juga membatalkan puasa. Kemudian yang keenam, berhubungan suami istri di siang hari, ini juga bisa membatalkan puasa, bahkan ada kafarotnya. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, agar puasa kita berkualitas, maka kita harus meninggalkan pembatal pahala puasa. Meninggalkan pembatal pahala puasa. Barangkali kalau meninggalkan pembatal puasa, itu kayaknya setiap orang rata-rata bisa, entah orang dewasa ataupun anak kecil, remaja. Adapun meninggalkan pembatal pahala puasa, ini tingkatannya sudah lebih tinggi lagi kualitasnya. Bukan hanya sekedar puasa yang menahan diri dari lapar dan haus, tapi dia juga meninggalkan pembatal pahala puasa. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Asyamu junnatun fala yarfuth wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaimun." Puasa itu ibarat perisai. Puasa ibarat perisai. Baik perisai di dunia ataupun perisai di akhirat. Kalau perisai di dunia, karena dengan puasa itu seorang itu cenderung lebih mudah menjauhi kemaksiatan. Nggih napa mboten? Maksiat-maksiat yang biasa dilakukan itu kalau orang berpuasa itu cenderung lebih mudah untuk ditinggalkan. Maksiat-maksiat itu cenderung lebih mudah ditinggalkan ketika seorang dia puasa. Itu kalau maknanya perisai tapi di dunia. Adapun perisai di akhirat, maka perisai itu bisa melindungi dirinya dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Puasa bisa menjadi tameng, perisai yang melindungi diri seorang di akhirat kelak. Maka barang siapa yang dia sedang berpuasa, janganlah berkata keji atau dia menggibah, mengumpat. Jika ada seorang yang mencela atau menghinanya, mengajaknya bertengkar, maka katakanlah, saya sedang berpuasa. Saya sedang berpuasa. Karena orang yang berpuasa, dia harus fokus dengan kondisinya berpuasa dan tetap menjaga agar puasanya berkualitas. Tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak pahala puasanya. Tidak hanya kita fokus pada meninggalkan pembatal puasa, tapi kita juga harus paham dan fokus pada pembatal pahala puasa.
pembatal pahala puasa. Itu juga harus kita tinggalkan, kita jauhi agar puasa kita itu menjadi puasa yang berkualitas. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan, man lam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang dia tidak meninggalkan perkataan palsu, berdusta, dan dia malah mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan puasanya. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan puasanya. Maksudnya dia tidak, bisa jadi tidak mendapatkan pahala. Kalau dari sisi sah atau tidaknya, bisa jadi dia puasanya sah. Ini kaitannya seperti orang yang dia itu puasa tapi bermaksiat gitu loh ya. Puasa tapi bermaksiat. Puasa tapi dia berkata dusta. Puasa tapi dia menggibah. Puasa tapi dia mengejek atau melaknat orang lain. Puasa tapi tidak menutup aurat dan maksiat yang lainnya. Yang seperti ini, kalau dia puasanya terpenuhi rukunnya dijalankan, syaratnya juga dijalankan, maka puasanya sah. Tapi kalau dilihat dari sisi pahalanya, kualitasnya, maka kualitasnya bisa jadi berkurang sedikit, minimal berkurang sedikit, tergantung maksiatnya. Bisa jadi berkurang sangat banyak, bisa jadi tidak mendapatkan pahala karena dia juga melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa tapi bermaksiat. Kalau ditanya puasanya sah atau tidak, kalau dia menjalankan rukunnya, pembatal puasa ditinggalkan, maka dia sah puasanya. Adapun pahalanya, maka Allahu a'lam, karena dia juga melakukan kemaksiatan. Yang jelas bisa jadi berkurang sedikit atau banyak. Kemudian yang keempat, agar puasa kita berkualitas, kita harus meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena barangkali dengan mudah kita jumpai orang yang berpuasa tapi dia mengisi siang harinya ketika puasanya itu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat bagi dunianya, bagi akhiratnya juga tidak bermanfaat. Kalau bermanfaat bagi dunianya, ini masih tidak mengapa. Dengan alasan agar lupa dengan rasa lapar dan hausnya. Sehingga selama berpuasa, ini kalau zaman sekarang, dia main HP, ini hal yang tidak bermanfaat atau minimal kurang bermanfaat. Sehingga puasanya ini agar dia lupa dari haus dan laparnya, digunakan aktivitas yang lain. Itu tujuannya cuma itu aja sudah. Untuk menghabiskan waktu-waktunya, menghabiskan hari-harinya, menghabiskan menit, jamnya, dihabiskan untuk bermain HP misalnya. Yang seperti ini menjadikan puasa seorang kualitasnya menurun, bisa menurun jauh. Karena dia tidak melakukan hal-hal yang bermanfaat, malah melakukan hal yang tidak bermanfaat. Yang lain ini seperti orang yang dia di depan televisi malah nonton televisi yang acaranya ada acara yang tidak bermanfaat juga, ada yang tidak menutup aurat, acara yang dusta, itu kan sandiwara semuanya televisi ya, kecuali kalau berita-berita itu ya benar. Tapi kalau menonton sinetron dan yang semisalnya ya, yang seperti ini yang tidak bermanfaat, yang seperti ini ya harusnya kita tinggalkan kalau pengen puasa kita berkualitas, bisa dibalas pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari 700 kali lipat. Ibadah secara umum itu pahalanya antara 70 sampai antara 10 dan 700 kali lipat, dilipat gandakan. Adapun puasa ketika dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala bisa jadi dilipat gandakan lebih dari 700 kali lipat. Bisa jadi lebih dari 700 kali lipat. Sebenarnya kan ini merupakan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah tabaraka wa taala bagi seluruh hambanya. Hendaknya kita mengambil yang seperti ini, berusaha maksimal agar kita puasanya menjadi berkualitas.
Kemudian juga termasuk yang tidak, hal-hal yang tidak bermanfaat adalah seorang yang dia itu menggunakan waktunya untuk ngobrol, untuk ya ke tetangganya, tapi sekedar ngobrol, tidak ada kepentingannya, tidak ada keperluannya. Kalau ada kebutuhan tidak ada masalah, tapi sekedar ngobrol gitu ya. Yang penting cangkruk gitu ya, dengan temannya, dengan tetangganya. Ini juga kurang bermanfaat, bahkan tidak bermanfaat, terutama pada bulan puasa. Bulan Ramadan kita juga dalam kondisi puasa. Kemudian yang lain juga sekedar jalan-jalan. Orang sekedar jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Tidak tahu. Yang penting ya pergi naik motor atau mobil, muter-muter sudah, menghabiskan waktu. Hanya sekedar itu. Yang seperti ini juga tidak bermanfaat atau minimal kurang bermanfaat. Hendaknya juga ditinggalkan. Kecuali kalau ada keperluan, maka silakan dia pergi. Tidak ada masalah pergi keluar. Naik motor, naik mobil, nggak ada masalah. Tapi kalau sekedarnya dan tujuannya hanya untuk menghabiskan waktu bulan Ramadan, ini kan sebenarnya sangat disayangkan ya. Waktu bulan Ramadan itu kan sangat mahal, waktunya sangat mulia, sangat agung, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kan kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik, ibadah. Dan salah satu ibadah yang ringan sebenarnya ini kalau kita bisa melakukannya, bisa menjalankannya, ini luar biasa manfaatnya, pahalanya, kebaikannya bagi kita semuanya, yaitu ibadah berupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang itu harusnya dia membiasakan berzikir, ibadah yang sangat mudah sekali. Jangan sudah biasa berzikir napa belum? Ini bukan hanya di dalam sholat, setelah sholat tidak, tapi setiap waktu. Ketika naik motor berzikir, alhamdulillah, 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 Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, astaghfirullahaladzim, dan zikir-zikir yang lainnya, mutlak. Waktunya tidak terikat. Jadi terserah dan tidak perlu dihitung ya, tidak perlu dihitung. Terserah berapa kali dalam kondisi apapun bisa seorang berzikir. Ibadah ini kalau dilakukan pada bulan Ramadan, pahalanya juga akan semakin besar. Barangkali kalau ibu-ibu misalnya banyak repotnya, masak, persiapan ini, persiapan itu, ngurus anak dan lain sebagainya, mungkin dia baca Qur'annya juga bisa jadi agak berat, harus benar-benar meluangkan waktu. Tapi kan kalau berzikir sambil nyuci piring juga bisa, sambil dia ngomong anak juga bisa. Yang penting tidak ketika di kamar mandi, di tempat-tempat yang dibolehkan berzikir, maka silakan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda-tanda seorang mukmin yang baik keimanannya, seorang muslim yang baik Islamnya. Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan Islamnya seorang, sempurnanya Islamnya seorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya, tidak memberikan manfaat bagi kehidupan dunia maupun akhirat. Kalau memberikan manfaat ini tidak mengapa, baik dunia maupun akhirat. Kelihatannya main HP, tapi dia padahal sedang mencari nafkah, jualan online, tidak mengapa, ini bermanfaat. Seorang yang dia pergi ke tetangganya tapi bahas masalah bisnis, ngobrol, tidak mengapa karena bermanfaat. Kalau itu yang bermanfaat itu tidak mengapa. Kalau yang tidak bermanfaat itu hendaknya kita tinggalkan, terutama kaitannya dengan ibadah kita pada bulan ini, bulan puasa itu ya. Hendaknya itu entah HP kita, aktivitas kita, yang lain sebagainya itu kalau bisa, dan hendaknya memang kita benar-benar berusaha, itu kita dikurangi banyak HP-nya. Pegang HP itu hendaknya waktu pengen pegang HP misalnya langsung diarahkan pegang mushaf Al-Quran, lebih bermanfaat. Ketika mau pegang HP, pegang mushaf dulu misalnya, baca 1 halaman, 2 halaman, kalau bisa 1 juz luar biasa itu.
hendaknya seperti itu. Jadi jangan sampai sama antara Ramadan ataupun selain Ramadan, itu jangan sampai sama. Itu nasihat dari nanti akan disampaikan Jabir bin Abdillah radhiyallahu taala anhu. Hendaknya jangan sama Ramadan dan selain bulan Ramadan. Ramadan ini harus ada peningkatan pada diri kita semuanya, diri kita masing-masing. Saya juga berusaha, panjenengan juga, semuanya kita berusaha agar bisa mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan puasa kita berkualitas. Kemudian yang kelima, agar puasa kita keberapa? Keberapa? Keempat, nomor 5. Yang kelima, menjadikan puasa seluruh anggota tubuh kita. Menjadikan puasa seluruh anggota tubuh kita. Jadi tidak hanya yang puasa itu pada kita menahan diri dari rasa lapar dan haus, tidak. Tapi kita puasanya itu pada seluruh tubuh kita. Ini puasa yang berkualitas. Sebagaimana nasihat dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu taala anhuma, ini yang barusan kita sampaikan. Jabir pernah mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadibi wal ma'athib." Apabila engkau berpuasa, maka jadikanlah puasa pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu dari perbuatan dusta dan maksiat. Wada' adal khodim, dan tinggalkanlah mengganggu pembantumu. Wal yakun 'alaika waqarun wa sakinatun yauma siyamika. Hendaklah engkau tenang dan berwibawa ketika dalam kondisi puasa. Wala taj'al yauma fitrika wa yauma siyamika sawaun, dan janganlah engkau jadikan harimu saat tidak berpuasa sama dengan saat engkau berpuasa. Jadi ketika kita berpuasa itu harus ada bedanya ketika kita sedang tidak berpuasa. Dan yang pertama, menjadikan puasa mata adalah dengan menahan diri dari pandangan pada sesuatu yang tercela, dilarang oleh syariat, dilarang oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kita menahan diri dari sesuatu, memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasanya juga diikutkan berpuasa. Jadi matanya juga diikutkan berpuasa. Tidak hanya menahan dari lapar dan haus, tapi juga harus menahan matanya untuk tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, lidahnya atau lisannya. Maksudnya adalah menjadikan lisannya juga berpuasa dengan memeliharanya dari berbicara tanpa arah, berbicara dusta, menggibah, berkata buruk, berkata kotor, berkata kasar, permusuhan yang menjadikan permusuhan, kemudian juga berkata yang mendolimi orang lain, menggibah, mencela, melaknat, dan maksiat yang lainnya yang dihasilkan oleh lisan itu juga harus ditinggalkan agar puasanya menjadi berkualitas. Lisannya juga harus ikut berpuasa. Lisannya juga harus ikut berpuasa. Jangan kita bermudah-mudah ngobrol. Kalau seorang dia, kata Rasulullah, berkata baik atau diam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul
khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, berarti dikaitkan dengan keimanan. Kalau keimanan seorang baik, bagus, maka dia itu kalau ngomongnya baik. Kalau dia mau ngomong buruk atau nggak bisa ngomong baik, maka dia diam. Pilihannya cuma dua. Kalau ngomong, dia harus ngomong baik, atau dia diam. Rasul juga mengatakan, man somata naja. Barang siapa yang dia diam, maka dia selamat. Barang siapa diam, dia selamat. Karena bisa jadi orang yang banyak ngomong itu juga akan banyak salahnya. Tapi kalau ditanya, yang jawab juga. Jangan dia mau. Ini kalau tawadhu, saya ini mau menjaga lisan, itu kan dibutuhkan. Kalau ditanya, yang jawab. Tapi kalau tidak ada keperluan, bahkan untuk kemaksiatan, maka hendaknya kita lebih memikirkan lagi ya, terutama pada bulan Ramadan. Ini harus ada bedanya. Kita ibadahnya, tingkah lakunya, lisannya, matanya, hatinya, semua harus berbeda dengan kita tidak berpuasa. Harus ada peningkatan. Karena syaitan sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Harusnya kan lebih mudah kita beribadah, dan memang harusnya seperti itu. Tapi kok ini dia barangkali tidak digoda setan, dia bermaksiat sendiri lah. Ini kan jangan kebangetan gitu loh ya. Tidak digoda aja maksiat nih, apalagi kalau digoda oleh setan, ini jadinya tambah kayak apa? Wal iyadzubillah. Maka hendaknya lisan kita juga ikut berpuasa dari hal-hal yang terlarang, hal-hal yang buruk, yang berbuah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lisan ini dampaknya kalau dilakukan untuk kebaikan, pahalanya besar, mendapat kebaikan yang besar. Sebaliknya, kalau dilakukan, digunakan untuk hal-hal yang buruk, juga akan menyebabkan hal-hal yang besar dalam keburukan. Maka seorang dia harus benar-benar menjaga lisannya harus benar-benar dijaga. Semuanya sama, laki-laki dan perempuan harus menjaga lisannya. Bisa jadi dengan lisan ini menjadikan perang antar kabilah pada zaman dahulu. Di antara lisan, karena dosa lisan bisa jadi suami istri bisa bertengkar, anak dengan orang tua bisa bertengkar, seorang dia dengan mertuanya bisa bertengkar, dengan kakak adiknya bertengkar gara-gara lisannya, mencela, menghina, menggibah, mengumpat, mengadu domba. Ini dosa-dosa lisan sangat banyak sekali. Maka pada lisan ini benar-benar harus diperhatikan dan harus dijaga. Kalau sebenarnya kalau kita mengikuti sunnah Rasul itu benar-benar sangat cukup, sangat mencukupi. Kata Rasulullah yang sudah kita sampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Perkataan yang ringan, ringkas, tapi benar-benar sempurna agar kita bisa menjaga lisan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus berkata baik atau diam. Pilihannya cuma dua. Tidak ada pilihan ketiga. Berkata buruk tidak ada, berkata kotor tidak ada, berkata dusta tidak ada sama sekali. Kata Rasulullah, kalau mau ngomong yang baik. Atau kalau tidak mau ngomong, ya diam berarti. Itu ya benar-benar nasihat yang sangat sempurna, sangat bagus dari Rasulullah agar kita bisa menjaga lisan kita, terutama pada bulan Ramadan ketika kita menjalankan ibadah puasa di dalamnya. Kemudian yang keempat adalah yang ketiga, menjadikan puasa telinga. Yang pertama mata, yang kedua lidah, yang ketiga adalah telinga, yaitu mendengarkan, menjauhi mendengarkan segala sesuatu yang haram dan makruh. Karena hal yang haram diucapkan oleh lisan berarti juga haram untuk kita dengarkan.
Sesuatu yang haram diucapkan oleh lisan itu juga tidak boleh kita dengarkan. Menggibah contohnya, lisan tidak boleh menggibah, mendengarkan itu juga tidak boleh. Hendaknya kalau bisa menasehati kalau ada orang menggibah, kalau tidak mending menjauh saja, meninggalkannya. Majelis gibah harus ditinggalkan. Kalau bisa menasehati itu yang terbaik, jangan menggibah. Ini bulan Ramadan, kalau tidak bulan Ramadan juga tidak boleh. Bulan Ramadan lebih terlarang lagi. Kebaikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, keburukan juga dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu yang dilarang oleh Allah untuk kita mengucapkannya, lisan kita mengucapkannya, maka mendengarkannya juga tidak boleh. Tidak boleh mendengarkan musik, tidak boleh mendengarkan lagu-lagu nyanyian, tidak boleh mendengarkan menggibah, tidak boleh mendengarkan kedustaan dan lain sebagainya. Mendengarkan hal-hal yang terlarang, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, itu kita tinggalkan semuanya. Dan itu butuh usaha, memang kita harus berusaha. Itu nilai pahalanya di situ. Kemudian yang keempat, menjadikan puasa tangan kita, tangan dari menzalimi orang lain atau mengambil sesuatu yang bukan haknya, serta melakukan perbuatan yang dilarang syariat yang lainnya. Tangan kita juga harus dijadikan puasa. Tidak boleh untuk mencuri, tidak boleh untuk memukul, menzalimi orang lain, tidak boleh. Tidak boleh untuk misalnya membantu orang menuangkan khomer, itu juga terlarang. Pada khomer itu banyak yang terlarang. Orang yang meminum dilarang, orang yang menjual juga dilarang, dia dapat dosanya. Orang yang memeras bahan untuk membuat khomer juga terlarang. Orang yang membantunya juga terlarang. Yang ngepak khomer juga terlarang. Orang yang menyimpannya juga terlarang. Orang yang dimintai tolong untuk beli khomer itu juga terlarang, tidak boleh. Dimintai tolong saya belikan khomer ya. Kamu kan nggak minum, cuma belikan tok, kan nggak apa-apa. Jawabnya apa? Bukan nggak apa-apa, tapi papa jadinya. Tapi itu juga tidak boleh, itu terlarang. Itu juga terlarang. Termasuk yang menuang khomer, tangannya digunakan untuk menuang khomer, ini juga perbuatan yang terlarang. Maka hal-hal yang dilakukan oleh tangan berupa maksiat itu juga harus ditinggalkan demi menjaga kualitas, bahkan meningkatkan kualitas puasa kita. Agar kita puasanya berkualitas, harus meninggalkan maksiat yang dilakukan oleh tangan, memukul, melempar dan lain sebagainya. Ini harus dijauhi semuanya. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, menjadikan kaki juga berpuasa. Ini diarahkan langkahnya ke arah yang benar, minimal mubah, bisa untuk kebaikan seperti melangkahkan kaki untuk hadir di majelis ilmu seperti ini. Maka kita berharap semoga langkah kaki kita terhitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti ini justru dianjurkan. Adapun langkah kakinya digunakan untuk ya tadi membeli khomer atau untuk pergi ke tempat-tempat yang terlarang, langkah kakinya diarahkan untuk pergi mencuri, waliyadzubillah. Ini adalah perbuatan yang terlarang. Intinya langkah kakinya dijaga dari hal-hal yang terlarang. Kakinya itu digunakan untuk yang baik-baik. Menendang bola, bukan mendendang orang lain misalnya. Menendang suami juga nggak boleh loh ya. Pengalaman loh. Tidak boleh menendang suami istri, ya sama aja. Yang penting kaki digunakan untuk hal-hal yang baik, tidak boleh untuk hal-hal yang buruk. Itu juga perlu kita perhatikan. Sebenarnya pada bulan puasa maupun bulan selain puasa, selain bulan Ramadan juga terlarang.
itu hal-hal yang buruk. Tapi terutama bulan ini kita tekankan lagi, kita sampaikan lagi pembahasannya, karena demi menjaga kualitas puasa kita. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, mempuasakan hati. Mempuasakan hati dari penyakit-penyakit hati. Penyakit hati ini juga harus diobati, harus diperhatikan. Kalau orang dia punya penyakit hati, ini juga harus diobati. Di antaranya iri atau hasad, mudah marah, kecintaan kepada dunia, ini penyakit hati. Dengki atau hasad ini adalah ketika seorang dia itu jadi ada orang yang hasad, ada yang dihasati. Ketika yang dihasati ini, entah tetangganya atau orang lain, itu mendapat kenikmatan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak suka, hatinya tidak suka, maka itu cukup disebut dia hasad. Ini hasad yang paling ringan tapi juga berat dosanya. Cukup dia tidak suka ketika seorang itu mendapat kebaikan, dia sudah disebut orang yang hasad. Dalam hatinya ada penyakit hasad, baik dalam perkara dunia atau perkara akhirat. Kalau perkara dunia, misalnya tetangganya baru beli kulkas, beli mesin cuci atau yang lain sebagainya, dia nggak suka, ini ada penyakit hasad dalam hatinya. Ini harus diperhatikan, harus diobati, tidak boleh disiram sehingga subur, tidak boleh dituruti, nggak boleh. Kalau dalam perkara akhirat adalah contohnya, dia hasad atau tidak suka ketika seorang itu dia bisa hadir ke majelis ilmu misalnya, dia nggak bisa, temannya bisa, dia nggak suka. Atau dia tidak suka ketika temannya itu dia paham terhadap pelajaran yang sudah disampaikan misalnya. Atau dia tidak suka ketika temannya bisa baca Al-Quran satu hari 1 juz misalnya, dia tidak suka. Cukup ada perasaan tidak suka, itu sudah disebut dengan hasad. Yang pertama, jenis yang pertama. Yang kedua, ini ada plus-plusnya ini. Dia tidak suka ketika seorang mendapat kebaikan, plus dia berharap kebaikan yang didapatkan itu hancur, hilang, atau berpindah kepadanya. Ini tingkat hasad luar biasa berat ini. Dia tidak suka ketika seorang dapat kebaikan, plus dia berharap supaya kebaikan yang didapatkan itu rusak atau hilang atau pindah kepadanya, baik perkara dunia atau akhirat. Kalau perkara dunia, ketika orang baru beli kulkas, dia punya rasa yang pertama tidak suka, yang kedua dia ingin supaya kulkasnya cepetan rusak, atau yang ketiga dia berharap kulkasnya dia rusak, saya punya kulkas baru juga yang nggak rusak. Lah ini angel ngomong kayak gini, ruwet nih. Sebenarnya hasad nih justru malah menjadikan hidupnya itu juga sengsara, susah ya. Terlalu banyak memikirkan orang lain. Orang lain loh bisa ngaji, dia malah hasad. Yang pertama dia tidak suka, yang kedua berharap dia tidak bisa ngaji, berharap tidak paham pelajaran. Nah ini orangnya sudah ruwetnya ini tingkat kecamatan atau kabupaten, susah seperti ini. Yang seperti ini harus diobati. Ini hasad. Kalau ada perasaan dia ketika melihat temannya atau tetangganya beli kulkas, saya contohkan beli kulkas tadi karena ada orang yang bilang tadi jamaah beli kulkas soalnya gitu. Tetangganya beli kulkas, tapi dia juga pengen supaya punya
kulkas, tapi dia nggak punya perasaan tidak suka, nggak ada, hanya sekedar ingin. Perhatikan, hanya sekedar dia juga ingin punya kulkas. Boleh atau nggak boleh? Boleh atau nggak seperti ini? Orang pengen baru beli kulkas, tapi dia juga pengen beli kulkas, tapi nggak ada perasaan nggak suka. Jawabnya boleh. Ini namanya bukan hasad, tapi namanya aduh, lah iki ngomong bojone dewe-dewe lagi. Keinginan, namanya bahasa Arabnya ghibtoh. Pernah dengar boten? Namanya ghibtoh. Kalau bahasa Indonesianya bukan keinginan nggih, tapi milik weh. Mananya mungkin cemburu, tapi cemburu yang boleh ya, boleh. Sekedar ingin lah ya, mungkin ingin lah ya. Ghibtoh itu boleh. Yang penting itu ukurannya pada dia, kalau tidak suka tetangganya atau temannya atau siapalah mendapatkan kebaikan, dia itu berarti ada sifat hasad. Kalau dia sekedar ingin, teman saya bisa hadir di majelis ilmu, padahal jaraknya antara rumah dan tempat majelis ilmu 10 km, lumayan jauh. Saya padahal hanya 3 km. Saya juga ingin bisa hadir seperti dia, hanya sekedar ingin, itu boleh. Tapi kalau ada perasaan nggak suka, temennya hadir di majelis ilmu, melihat sandalnya ya sudah, melihat sandalnya loh, sudah, nah ini pasti orangnya hadir nih, nggak suka, waliyadzubillah. Maka ini hasad, sifat hasad yang harus diobati dan harus ditinggalkan, terutama pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini banyak momennya, momen tobat, momen perbaiki diri, momen berbuat baik, momen mengumpulkan ibadah, mengumpulkan pahala yang banyak, dan momen baca Al-Quran. Banyak momen dalam yang bisa kita lakukan dalam bulan Ramadan, terutama salah satunya momen mengobati penyakit hati, diantaranya hasad ini. Ini juga saya sampaikan di pondok ya, di Masjid Basaruddin, di pondok kita Arosat, kepada santri-santri kita. Jangan sampai ada penyakit hasad. Kalau seandainya ada pun, itu harus berusaha dihilangkan, karena ini penyakit yang sangat berbahaya, tidak bisa dibiarkan. Kita saja kalau pusing diobati mboten? Mboten nggih? Diobati. Pusing jenengan diobati toh? Oh nggih, diobati. Ya dengan tidur itu juga obat pusing lah. Kalau kita sakit gigi juga diobati, tangannya gatel juga diobati misalnya. Maka penyakit hati itu bukan hatinya yang sakit, tapi maksudnya penyakit ruhiyah ya, rohnya. Maka itu juga perlu diobati. Dan cara untuk mengobati hasad diantaranya adalah, yang pertama, cara mengobati hasad, terapi hasad. Pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menghilangkan hasadnya. Mengobati hasad yang pertama. Yang kedua adalah dengan seorang memberikan hadiah kepada orang yang dihasati. Duh, gimana itu malah hasad mau diberi hadiah, berat membuatan berat, tapi harus diusahakan. Caranya memang seperti itu. Rasul yang mengatakan tahadu tahabu, salinglah memberikan hadiah maka kalian akan saling mencintai. Dan ini benar-benar benar benar ini ya, nyata. Maka orang yang dihasati tadi, dia diberikan hadiah itu justru muncul rasa cinta pada dirinya. Selanjutnya, yang ketiga adalah dengan melawan keinginan hasadnya. Dengan melawan keinginan hasadnya. Hasad ini akan mengatur seorang.
dengan melawan hasadnya. Maksudnya seperti ini. Kalau orang dia orang yang dihasati nggak ada, kemudian dia sedang berada dengan teman-temannya yang lain, biasanya dia nanti akan bercerita, ngobrol tentang keburukan-keburukan orang yang dihasati. Nggih mboten? Nggih. Dia akan mengobrolkan hal-hal yang buruk dari orang yang dihasati. Padahal itu bisa jadi ya bukan kesalahan juga, hanya saja karena hasad tadi matanya melihat semua yang dilakukan salah. Dia berdiri salah, dia duduk salah, dia berjalan salah, nggak ada benarnya sudah. Sampai sandalnya ditaruh di situ juga salah. Waliyadzubillah. Kelewatannya luar biasa ini. Maka penyakit ini kita katakan harus diobati, tidak boleh dibiarkan. Caranya dia melawan hasadnya. Ketika hasadnya mengarahkannya untuk membicarakan keburukan-keburukan orang yang dihasati, dia lawan. Dia membicarakan kebaikan-kebaikan orang yang dihasati di depan orang-orang yang lain. Itu akan mengurangi hasadnya, bisa menghilangkannya. Dia puji dia di depan orang lain, dia puji di depan orang lain. Hasadnya tentu dia pasti mengarahkan kepada membicarakan keburukan-keburukan, kesalahan-kesalahan, tapi dia lawan. Berat memang, tapi harus berusaha demi baiknya. Kalau bulan Ramadan ini kualitas puasa kita, ini salah satu perusahaan hebat dalam puasa. Kalau punya penyakit hasad, dia melawan hasadnya. Kalau ingin melakukan atau membicarakan keburukan, maka dia arahkan kepada kebalikannya, membicarakan kebaikannya dan memuji-mujinya. Selanjutnya yang kelima adalah dengan seorang mendoakan kebaikan bagi orang yang dihasati tadi. Mendoakan kebaikan bagi orang yang dihasati tadi. Di dalam kesendiriannya, doa-doa di antara azan iqamah, doa ketika puasa mustajab, doa sebelum sahur ketika sahur mustajab juga. Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh, berapa? Ketujuh nggih? Duh, memang sengaja saya salahkan. Panjenengan ini konsentrasi nomor mboten. Keenam nggih. Yang keenam adalah dengan mengucapkan duluan salam kepadanya, mengucapkan salam kepada orang yang dihasati. Justru dibangun komunikasi. Mengucapkan salam terlebih dahulu, meskipun berat, iya bisa jadi berat. Tapi kata Rasulullah, antara orang yang mengucapkan salam dan yang menjawab, itu pahalanya besar yang mana? Yang mengucapkan salam, itu pahalanya lebih besar. Rasulullah juga pernah mengabarkan kepada sahabat, "Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum bainakum." Maukah kalian aku kabarkan kepada sebuah amalan yang apabila kalian lakukan, kalian akan saling mencintai? Sahabat mengatakan, iya Rasulullah. Apa amalan tersebut? Rasul mengatakan, afsus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Sebarkanlah salam di antara kalian, ya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itu terapi pengobatan hasad. Kemudian terkait yang keenam tadi juga, puasa hati dari penyakit hati. Penyakit hasad yang pertama marah, dan juga lebih marah, banyak berwudu, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar marahnya bisa mereda. Mosok mendino marah ya, ora kesel lah gitu. Tiap hari kok marah-marah terus. Kemudian kecintaan kepada dunia. Kecintaan kepada dunia juga termasuk penyakit hati. Orang terlalu cinta kepada dunia. Penyakit hati ini juga harus dihilangkan. Kita ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
kemudian dunia juga diciptakan beserta seluruh apa yang ada di dalamnya, semuanya sekedar untuk agar kita bisa menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari ma'isyah, iya wajib hukumnya. Seorang suami wajib mencari uang untuk keperluan sandang, papan, pangan, pakaian yang menutup aurat, tempat tinggal, meskipun dia kontrak, beli rumah, atau yang penting disediakan tempat tinggal, kemudian disediakan juga makanan sesuai dengan urufnya makanan. Kalau biasanya makan kan sarapan pecel cukup mboten? Cukup biasa. Mungkin daerah lain sarapan itu harus kalau Senin harus rawon misalnya di suatu daerah. Kalau Selasa misalnya sate. Jadi sesuaikan sudah. Kalau kita kan saya kira mudah gitu. Sarapan cukup beli pecel, kalau di Bogem itu ada yang 3.000, alhamdulillah. Ada ya. 3.000. Banyak tempe tahu ya. Sudah nggak usah bicara pecel nggih. Ini juga bulan puasa. Saya berikan contoh. Dengan hadir sendiri aja. Penasaran. Gimana nasim dudoi bareng arosan ke timur bareng. Sudah nggih, intinya kita nggak bicara pecelnya. Kita bicara mengobati penyakit hati, kecintaan kepada dunia. Rasulullah menjelaskan kepada kita, Allah menjelaskan kepada kita, tidak pernah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam memuji dunia sama sekali. Tidak pernah. Dalam Al-Qur'an Allah memuji dunia atau Rasulullah memuji dunia, tidak pernah sama sekali. Yang ada itu sebaliknya, justru ada hinaan atau celaan kepada dunia. Misalnya Allah berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama. Berarti dunia itu enggak utama. Rasulullah juga mencontohkan kepada para sahabat, dunia itu ibarat bangkai kambing, bahkan lebih jelek daripada bangkai kambing. Intinya perumpamaan yang dibuat Allah oleh Rasulullah adalah perumpamaan yang buruk-buruk untuk dunia. Tujuannya supaya kita nggak tertipu, nggak cinta pada dunia. Kita nyari dunia wajib untuk bisa kita ibadah, menutup aurat. Mana mungkin kita nggak nyari dunia? Harus nyari, beli baju untuk bisa tempat tinggal, makan. Dengan uang memang harus, tapi tidak boleh kita sampai cinta pada dunianya. Sesuai dengan kebutuhan, iya. Maka perlu diperhatikan. Cinta dunia juga merupakan penyakit hati yang harus ditinggalkan. Jangan sampai nyari dunia tapi lupa akhirat. Tapi kalau nyari dunia tidak lupa dengan akhirat, maka tidak mengapa. Nyari dunia asalkan tidak lupa dengan akhirat, maka tidak mengapa. Tapi kalau melupakan akhirat, sholat subuhnya ketinggalan, tidak diperbolehkan. Bahkan ada orang yang dia berangkat sebelum subuh, jam 3:30 berangkat, tapi sholat subuhnya ketinggalan, ya tidak sholat, waliyadzubillah. Ini perlu diperhatikan. Kemudian sekarang ini adalah yang keenam, agar kita puasanya berkualitas. Yang terakhir, yang keenam adalah memperbanyak amal solih di bulan Ramadan. Memperbanyak amal solih di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita hendaknya memperbanyak amal solih, banyak amal yang bisa kita lakukan. Puasa kewajiban, kemudian sholat tarawih hukumnya sunnah, tapi hendaknya juga kita berusaha untuk tidak ketinggalan untuk menjalankan sholat tarawih, baik itu berjamaah atau bersendirian kalau nggak bisa berjamaah. Kemudian termasuk amal yang besar dalam bulan Ramadan adalah membaca Al-Quranul Karim. Membaca Al-Quran adalah amalan yang besar pada bulan Ramadan. Dahulu para ulama mereka punya majelis ilmu, yakni ngajar di majelis ilmu di masjid-masjid. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, majelis ilmunya dikurangi atau bahkan ada yang ditutup. Mereka fokus dengan membaca Al-Quranul Karim, sampai ada yang khatam berkali-kali pada bulan Ramadan. Ini kan dengan usaha.
dengan usaha. Kemudian juga bersedekah, berinfak secara umum, secara khusus memberikan makan orang yang berpuasa. Dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Memberi makan umum sesuai dengan kemampuannya. Bahkan ada pertanyaan, apakah sama pahala orang yang memberi makan orang berpuasa makanan nasi, makanan berbuka dengan takjil makanan untuk membatalkan puasa istilahnya, entah itu es atau sekedar kurma dengan air, hukumnya adalah kurang lebih sama. Dia termasuk memberikan makan orang yang berpuasa sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Berusaha kita untuk memberikan makan orang yang berpuasa, berharap agar kita mendapatkan pahala yang banyak pada bulan Ramadan ini, memperbanyak amal solih selama bulan Ramadan terutama. Ini dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau adalah orang yang sangat dermawan pada selain bulan Ramadan, tapi pada bulan Ramadan dermawannya semakin memuncak. Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai contoh yang baik bagi kita. Beliau amal ibadahnya pada bulan-bulan selain Ramadan itu juga bagus, juga baik, baca Al-Quran, menuntut ilmu, qiyamul lail. Tapi pada bulan Ramadan bertambah lagi amal ibadah yang dilakukan oleh beliau Rasulullah alaihi salatu wassalam. Seperti itu. Ini saya kira bisa kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi majelis kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita bisa beribadah dengan baik, dengan maksimal pada bulan Ramadan ini, dan menjauhkan kita dari segala keburukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh ibadah yang kita lakukan. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, untuk membatal pahala puasa, jadi kalau wanita berpuasa tapi tidak memakai hijab atau tidak menutup aurat, pahalanya belum jelas ya Ustadz. Jazakumullah khairan wa iyyakum. Belum jelas ini Mas. Kita katakan bahasanya orang yang dia berpuasa tapi dia juga bermaksiat, maka dia pada puasanya kalau dia menjalankan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, maka puasanya sah dan bisa jadi dapat pahala juga, dapat pahala dia. Tapi dengan dia melakukan kemaksiatan, dia kan juga mendapatkan dosa. Nah, sejauh mana dosa yang dia lakukan, sebesar apa dosa yang dia lakukan, nanti kan jadinya ada apanya? Ada pengurangannya. Ya, nanti lebih besar pahala puasanya atau lebih besar dosanya. Misalnya dia orang berpuasa tapi dia sekedar menahan diri dari lapar dan haus. Wonten mboten? Ada orang puasa tapi males-malesan, orang puasa tapi tidur tok. Ini nggak bener. Puasa tapi niatnya tidur supaya dia tidak bermaksiat, matanya nggak bermaksiat, tangannya tidak bermaksiat, telinganya tidak bermaksiat, ini benar. Tapi kalau tidurnya orang yang berpuasa atau ibadah, ini tidak bisa secara mutlak, tapi harus dirinci. Ya, ini yang ada niatnya, niat yang benar. Kalau sekedar tidur maka tidak dapat pahala. Maka maksudnya bisa nggak jelas, ya bisa jadi tidak jelas, karena dia harus ditimbang-timbang antara pahala yang dia dapatkan ketika puasa, kita juga nggak tahu sebenarnya berapa kan. Dan juga antara dosa yang dia lakukan itu, berapa banyak dosa yang dia lakukan, kita juga nggak tahu. Tapi intinya, dia bisa jadi dapat pahala, plus bisa jadi dia juga dapat dosa. Yang kita harapkan kan dengan puasa berkualitas itu, kita itu mendapatkan pahala saja, tidak mendapatkan dosa gitu loh ya. Maksudnya kan gitu, arahnya kan ke situ. Agar kita puasanya itu adalah menjadi puasa yang berkualitas, mendapatkan pahala, dan tidak mendapatkan dosa. Allahu ta'ala alam bisawab. Ini saya kira yang bisa kita sampaikan, kurang lebih yang saya mohon maaf.
Aku qouli hada, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.